Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia. Pernahkah kalian merasa heran? Sudah capek-capek memupuk padi supaya subur? Eh, malah hama yang datang menyerbu, rasanya seperti mengundang tamu tak diundang ke pesta ya. Pupuk yang seharusnya jadi sahabat tanaman, kok malah jadi penyebab malapetaka? Ini adalah masalah serius yang sering dialami banyak petani. Setelah pemupukan, bukannya panen melimpah, malah populasi hama seperti wereng, penggerek batang, atau ulat tiba-tiba meledak. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada yang salah dengan cara kita memupuk? Tenang, hari ini kita akan kupas tuntas misteri ini sampai ke akarnya. Kita akan belajar bagaimana cara memupuk yang benar agar tanaman padi kita sehat, kuat, dan tentunya aman dari serangan hama. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Mari kita mulai dengan perbandingan sederhana. Bayangkan ada dua tanaman padi. Tanaman pertama kita sebut si sehat dan yang kedua si obesitas. Si sehat ini diberi nutrisi yang pas, seimbang, dan sesuai kebutuhannya. Dinding selnya tebal dan kokoh, batangnya kuat, dan daunnya tegak berwarna hijau segar. Dia seperti seorang atlet yang bugar. Sementara itu, si obesitas diberi pupuk berlebihan, terutama pupuk nitrogen. Dia memang terlihat bongsor, daunnya lebar dan berwarna hijau sangat gelap, batangnya pun besar. Tapi, jangan salah, dia ini sebenarnya rapuh, jaringan tanamannya lunak dan kadar airnya tinggi. Ibaratnya, dia gemuk tapi tidak bugar. Nah, sekarang bayangkan, kalian adalah hama. Mana yang lebih menggoda untuk dimakan? Tentu, si obesitas kan? Dinding selnya yang tipis lebih mudah ditembus, dan kandungan gula serta asam amino bebas di dalam jaringannya lebih tinggi. Ini seperti hidangan lezat yang siap santap bagi hama. Inilah gambaran sederhana mengapa tanaman yang kelebihan pupuk justru lebih rentan diserang hama. Sekarang, mari kita selami lebih dalam peran nitrogen. Nitrogen atau unsur N adalah nutrisi makro yang sangat penting untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Dialah yang membuat daun menjadi hijau dan tanaman tumbuh besar. Namun, seperti segala sesuatu dalam hidup, yang berlebihan itu tidak baik. Ketika kita memberikan pupuk urea atau ZAS secara berlebihan, kadar nitrogen di dalam tanaman akan melonjak drastis. Akibatnya apa? Tanaman akan memproduksi banyak sekali asam amino bebas dan gula sederhana yang belum sempat diubah menjadi protein atau struktur tanaman yang lebih kompleks. Nah, senyawa-senyawa inilah yang menjadi magnet super kuat bagi hama pengisap seperti wereng coklat dan hama pengunyah seperti ulat. Aroma yang dikeluarkan oleh tanaman kaya nitrogen ini, Sioliella berteriak, "Ayo, datang dan makan aku." Selain itu, kelebihan nitrogen juga membuat jaringan tanaman menjadi lebih lunak dan sukulen, sehingga alat tusuk atau mulut hama lebih mudah menembus dan menghisap cairannya. Kondisi pertanaman yang terlalu rimbun akibat pupuk N berlebih juga menciptakan iklim mikro yang lembab dan teduh. Lingkungan yang sangat ideal bagi hama dan penyakit untuk berkembang biak. Banyak petani, mungkin termasuk kita, tanpa sadar melakukan beberapa kesalahan umum. Pertama, terlalu fokus pada pupuk nitrogen. Kita sering berpikir, semakin hijau daunnya, semakin bagus tanamannya. Akhirnya, kita jor-joran memberikan urea, tapi lupa dengan unsur hara lainnya. Kedua, waktu pemupukan yang tidak tepat. Misalnya, memupuk dengan dosis N tinggi saat populasi awal hama sudah mulai terlihat di lapangan. Ini sama saja dengan menyiram bensin ke api kecil. Hama yang tadinya sedikit langsung mendapat pasokan makanan melimpah dan populasinya meledak. Ketiga, mengabaikan kondisi tanah. Kita terus memupuk dengan formula yang sama dari tahun ke tahun tanpa melakukan uji tanah. Padahal mungkin tanah kita sudah kelebihan unsur tertentu dan kekurangan unsur lainnya. Kesalahan-kesalahan ini
Meskipun terlihat sepele, dampaknya bisa sangat merugikan. Lalu, bagaimana solusinya? Disinilah peran penting kalium atau unsur K. Jika nitrogen kita ibaratkan sebagai gas untuk mempercepat pertumbuhan, maka kalium adalah rem dan setirnya. Kalium berperan penting dalam memperkuat dinding sel tanaman, membuatnya lebih tebal dan keras. Ini menciptakan pertahanan fisik yang mempersulit hama untuk menembus dan memakan tanaman. Kalium juga membantu proses metabolisme di dalam tanaman, mengubah gula dan asam amino menjadi protein dan karbohidrat kompleks. Akibatnya, makanan lezat bagi hama tadi menjadi berkurang. Tanaman yang cukup kalium juga memiliki sistem perakaran yang lebih baik dan lebih tahan terhadap stres kekeringan. Singkatnya, kalium adalah kunci untuk membangun imunitas tanaman dari dalam. Dia membuat tanaman tidak hanya besar, tapi juga kuat dan tangguh. Kunci utamanya adalah pemupukan berimbang. Ini bukan berarti kita tidak boleh pakai pupuk nitrogen, tapi dosisnya harus pas dan diimbangi dengan unsur hara lainnya, terutama fosfor dan kalium K. Rasio N, Piang, dan K harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan padi dan kondisi tanah kita. Idealnya, lakukan uji tanah secara berkala untuk mengetahui kebutuhan nutrisi yang sebenarnya. Jika tidak memungkinkan, kita bisa mengikuti rekomendasi pemupukan spesifik lokasi dari penyuluh pertanian setempat. Ingat, tujuannya bukan hanya membuat tanaman hijau, tapi membuat tanaman sehat, produktif, dan tahan banting. Jangan tergiur untuk memberikan dosis pupuk N secara berlebihan hanya karena ingin melihat tanaman cepat besar. Itu adalah investasi jangka pendek yang risikonya sangat besar. Waktu pemupukan juga memegang peranan krusial. Jangan memupuk secara membabi buta. Ada 2 waktu kritis yang perlu diperhatikan. Pertama, pemupukan dasar sebelum tanam atau saat awal tanam. Ini memberikan fondasi nutrisi bagi tanaman untuk tumbuh. Kedua, pemupukan susulan. Pemupukan susulan pertama biasanya dilakukan sekitar 2-3 minggu setelah tanam, dan pemupukan susulan kedua sekitar 5-6 minggu setelah tanam atau menjelang fase primordia atau bunting. Sangat penting untuk tidak memberikan pupuk nitrogen dosis tinggi lagi setelah padi memasuki fase generatif atau pengisian bulir. Pada fase ini, tanaman lebih membutuhkan kalium untuk pengisian gabah dan penguatan batang. Memberikan N berlebih di fase akhir justru akan memicu serangan hama dan penyakit seperti blah atau potong leher. Jadi, mari kita rangkum. Kenapa hama muncul setelah pemupukan? Jawabannya sederhana. Karena kita seringkali memberikan makanan yang salah pada waktu yang salah, pemupukan yang tidak seimbang, terutama kelebihan nitrogen, mengubah fisiologi tanaman padi kita. Tanaman menjadi lebih lunak, lebih berair, dan kaya akan nutrisi yang disukai hama. Ini seperti memasang pelang besar bertuliskan, "Restoran gratis" di tengah sawah kita. Ledakan hama bukanlah kejadian acak, melainkan konsekuensi logis dari praktik budidaya yang kita terapkan. Lalu bagaimana strategi pemupukan yang lebih aman dan cerdas? Pertama, terapkan konsep pemupukan berimbang sesuai rekomendasi. Jangan ragu untuk mengurangi dosis urea jika memang anjuran berkata demikian. Dan tingkatkan dosis pupuk KKL atau SP 36 jika diperlukan. Gunakan bagan warna daun atau BWD. Alat sederhana ini membantu kita menentukan kapan tanaman benar-benar butuh tambahan nitrogen, sehingga kita tidak memupuk hanya berdasarkan perkiraan. Pupuklah hanya jika warna daun berada di bawah skala yang dianjurkan. Ketiga,
Kombinasikan pupuk kimia dengan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Bahan organik akan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air dan unsur hara, serta menyediakan nutrisi secara perlahan. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat. Keempat, lakukan pengamatan rutin. Sebelum memupuk, kelilingi sawah Anda. Cek apakah ada gejala serangan hama atau penyakit. Jika ada, tunda pemupukan nitrogen dan fokus pada pengendalian terlebih dahulu. Sebagai kesimpulan, hubungan antara pemupukan dan ledakan hama sangatlah erat. Pupuk bukanlah musuh, tapi cara kita menggunakannya yang seringkali keliru. Dengan beralih dari kebiasaan memupuk secara berlebihan ke strategi pemupukan yang cerdas, seimbang, dan tepat waktu, kita tidak hanya akan menghemat biaya pupuk, tapi juga menekan biaya pestisida, dan yang terpenting, menyelamatkan hasil panen kita. Ingat, tujuan kita adalah membudidayakan tanaman yang sehat secara alami, bukan tanaman manja yang bergantung pada pestisida. Mari kita menjadi petani yang lebih bijak, yang bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di sawah Sobat Tani semua. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini ke Timonmen petani lainnya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Maju terus, pertanian Indonesia.